Jadi dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan aspek lain dari pendekatan ekologi budaya. Dari cerita Marvin Harris yang kemarin, kita melihat bagaimana hubungan manusia dan alam itu sebagai dongeng kemanusiaan. Namun di tangan para ahli yang lain, hubungan antara manusia dan alam ini bisa ditampilkan sebagai relasi-relasi yang sangat teknikal. Para ahli ini mengambil inspirasi dari studi ekologi, di mana lingkungan digambarkan sebagai terdiri dari berbagai unsur yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Dan hubungan antar unsur di dalam ekosistem ini bisa digambarkan, bisa diuraikan dan dianalisis secara diagramatik. Diukur bagaimana hubungannya, diukur bagaimana transfer energinya dan sebagainya. Kita mulai dengan Andrew Waida. Andrew Waida adalah seorang antropolog, profesor antropologi dan sangat terkenal. Dia banyak melakukan riset tentang hubungan manusia dengan alam. Salah satu cerita yang mau saya tampilkan di sini adalah studi Waida tentang mengayo dan perang suku di kalangan orang Iban. Studi ini dilakukan pada artikelnya terbit tahun 69. Seingat saya, Andrew Waida tidak pernah melakukan riset ke Kalimantan. Namun dengan kekuatan konseptualnya, dengan teori antropologi ekologinya, Waida bisa memanfaatkan fakta-fakta etnografis yang sudah disediakan oleh para ahli yang lain guna membangun penjelasan mengapa orang Dayak Iban khususnya kali ini rajin atau suka melakukan perang suku, suka menyerbu kampung lain, dan sangat terkenal dengan tradisi mengambil kepala musuh. Dalam tinjauan Andrew Waida, mengayo di kalangan orang Iban ini dilihat sebagai perilaku adaptif yang bernilai bagi kelangsungan hidup dan reproduksi masyarakat yang bersangkutan. Penjelasan Waida ini ditawarkan sebagai respon atas penjelasan sosio-psikologis, bahwa orang suku tertentu itu suka perang karena mereka adalah orang dengan budaya senang perang, orangnya beramasan, gampang marah, dan sebagainya. Penjelasan ekologi budaya semacam ini melangkah keluar dari penjelasan sosio-psikologis seperti itu. Coba ada kepentingan lingkungan apa yang mampu menerangkan mengapa satu kelompok masyarakat sampai mengembangkan tradisi tertentu. Waida menengarai bahwa melalui perang suku dan mengayo, orang Iban pada abad ke-19 bukan hanya melakukan ekspedisi memotong kepala musuh, membakar rumah panjang, membawa lari beras, merampok beras, tetapi juga mendapatkan lahan baru. Jadi perang suku yang dilakukan oleh orang Iban itu bukan semata-mata hanya potong kepala musuh, mengayo, membakar rumah panjang kampung lain, menangkap penghuninya untuk dijadikan budak, tetapi untuk mendapatkan tempat berladang baru. Waida tidak menerangkan tentang aspek menangkap orang dijadikan tenaga kerja, tapi bisa saya tambahkan bahwa menangkap orang dari kampung lain dijadikan budak ini juga punya aspek produksi, karena seorang budak itu nanti dipelihara hidup dalam rangka menjadi tenaga kerja.
yang hasil panennya ya, dimanfaatkan oleh si tuan Buddha. Jadi punya Buddha itu ya tidak bedanya dengan punya lembu traktor di kalangan orang India tadi, yang bekerja lembunya, yang makan panennya petaninya. Nah cuma dalam hal relasi perbudaan ini, yang bekerja budaknya, yang makan panen pemilik Buddha. Bagaimana perang suku, mengayo dan penyerbuan kampung lain ini berlangsung? Pada paruh kedua abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-19, jadi tahun 1850-1860, wilayah di hulu Sungai Kapuas itu terhitung sudah padat penduduk. Ada catatannya. Karena para penguasa wilayah Sarawak itu membuat catatan populasi. Wilayah tersebut terhitung padat populasi dalam ukuran masyarakat yang basis subsistensinya adalah pertanian ladang. Memang di wilayah Hulu Kapuas dan di wilayah perbatasan Indonesia dan Sarawak sekarang ini banyak tanah yang secara fisik kosong, tidak ada kampungnya, tidak ada kebunnya. Namun tanah kosong itu adalah padang rumput di lereng bukit yang terjal, ya, yang tidak subur, tidak bisa dijadikan lahan pertanian, dan juga rawa gambut yang luas, ya, yang ada pohon sagunya bisa menghasilkan sagu untuk pangan darurat, tetapi sukar untuk diladang jadi lahan pertanian padi yang merupakan makanan pokok orang Iban dan orang Dayak. Di wilayah Hulu Kapuas ini juga terdapat hutan rimba primer yang padat yang penuh kayu besar, dan hutan sekunder yang sudah dibuka, yaitu hutan primer sudah dibuka, dijadikan ladang dan tumbuh jadi hutan. Hutan sekunder inilah yang menjadikan area atau wilayah utama untuk berladang, lebih subur dan lebih mudah dibuka. Perang suku yang dilancarkan oleh orang Iban itu adalah untuk menguasai wilayah pertanian, wilayah ladang milik kampung lain yang dulunya hutan primer sudah dibuka susah payah jadi hutan sekunder, nanti bikin ladangnya lebih mudah dan produktif. Wilayah-wilayah pemukiman di Kalimantan ini, di Hulu Kapuas ini juga terletak di tepi-tepi sungai, ya. Sehingga walaupun wilayahnya itu kelihatannya luas, tetapi tidak semuanya bisa dijadikan wilayah hunian manusia. Di samping perlu punya akses terhadap lahan pertanian, orang-orang di Hulu Kapuas ini perlu punya akses terhadap sungai. Sehingga walaupun kelihatannya itu wilayahnya luas dan kosong, namun kalau dihitung dari penggunaannya, pemanfaatannya, wilayah tersebut sudah terhitung padat. Peningkatan populasi di kalangan masyarakat yang menempati wilayah Hulu Kapuas pada paruh kedua abad ke-19 inilah yang mendorong orang Iban untuk melakukan ekspedisi militer ini, ya, menyerbu kampung lain, istilahnya perang suku, dan melakukan pengayaan. Targetnya bukan hanya untuk mendapatkan kepala musuh, tetapi terutama untuk menguasai lahan pertanian baru. Karena dengan menguasai ladang baru inilah masyarakat Iban bisa bertahan hidup. Kalau tidak punya lahan baru yang produktif, mereka akan mengalami krisis pangan. Bahwa di dalam perang suku ini ada kegiatan mengayo dan sebagainya, ini bisa menjadi tambahan, menjadi bagian kebudayaan yang punya aspek simbolik.
Dalam pandangan faedah, mencari lahan baru inilah yang menjadi motivasi atau penggerak utama ekspedisi militer dan perang suku di kalangan orang Iban. Memang benar, jika ditanya, orang-orang Iban ini akan menerangkan mengapa mereka mengayom. Jawabannya ya ini memang sudah ada nenek moyang. Nah, ini kalau mengayom nanti kami punya daya magis, mendapatkan kekuatan magis, yaitu kekuatan gaib dari orang yang kepalanya kami ambil. Atau juga bisa karena tradisi mas kawin. Jadi seorang pemuda kalau belum pernah mengayo itu mau cari jodoh susah, dianggap belum laki-laki. Tetapi ini bukan penjelasan pokok, bukan penjelasan mengapa orang melakukan ekspedisi militer. Penjelasan yang mendasar adalah ekspedisi militer ini berfungsi atau dioperasikan untuk menjaga subsistensi, menjaga kelangsungan survival dan reproduksi masyarakat. Alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang diuraikan oleh masyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari ditanya orang menjawab gitu ya, bisa berbeda dengan faktor penggerak sesungguhnya. Jadi sebuah tradisi, suatu kegiatan budaya itu bisa diterangkan oleh antropolog bahwa hal ini terjadi karena faktor tertentu yang sama sekali tidak pernah difikirkan atau dibayangkan atau diimajinasikan oleh para pelaku kebudayaannya. Si pelaku kebudayaan akan memberikan penjelasan lain yang seperti biasa mereka dengar atau mereka produksi dalam diskursus sehari-hari mereka. Nah, dalam relasi seperti inilah hubungan manusia dan alam itu menjadi seperti mekanistis. Bahwa dorongan untuk survival membuat orang melakukan perang suku, dorongan untuk mencari sumber energi baru, orang perang suku. Jadi di sini para ahli antropologi atau sebagian itu kemudian terdorong untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai teknikalisasi hubungan manusia dan alam. Hubungan antara manusia dan alam ini diperiksa, diamati secara sangat rinci dan teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada, ada benarnya pendekatan ini didasarkan pada pandangan klasik bahwa hubungan manusia dan alam itu sebenarnya, atau bukan sebenarnya ya, hubungan manusia dan alam itu adalah relasi antara gejala biotik dan abiotik sebagai proses transfer energi dan materi. Ketika manusia bekerja membuka ladang, membuat sawah, menangkap binatang buruan, menangkap ikan di laut, itu bisa ditinjau sebagai proses transfer energi dan materi. Manusia perlu makan. Makan adalah proses menyerap energi dari lingkungan. Jadi peran atau sosialnya bisa bermacam ragam, bentuknya bisa bermacam ragam, tapi intinya ya transfer energi, proses penyakapan energi. Nah, dalam relasi manusia dan alam ini yang terjadi di kalangan para ahli ini adalah satu proses transfer energi dan materi yang kemudian hari ditambah lagi dengan komunikasi, transfer pesan, bahwa ternyata manusia dan alam itu berkomunikasi, manusia menangkap pesan. Pada studi-studi yang lebih lanjut lagi bahkan diceritakan bahwa ternyata makhluk hidup non manusia ini juga berkomunikasi satu dengan yang lain
tidak melalui bahasa lisan, tetapi dengan melalui komunikasi chemical, jadi menciptakan bahaya, tanda bahaya dan sebagainya. Pendekatan yang ditawarkan oleh Profesor Roy Allen ini merupakan respon sebenarnya terhadap antropologi, ekologi, terhadap ekologi budaya yang ditawarkan oleh William Seward dan dikembangkan oleh para ahli antropologi Amerika selanjutnya. Kelemahan dari ekologi budaya dalam pandangan Roy Allen adalah menempatkan manusia sebagai agensi utama di dalam ekosistem. Padahal manusia itu kedudukannya di dalam ekosistem tidak berbeda dengan spesies-spesies yang lain. Ya, di dalam perspektif mata rantai perpindahan energi dan materi itu sama seperti spesies yang lain. Oleh karena itulah pendekatan ini dikembangkan. Jadi jika ingin mengerti corak kebudayaan masyarakat yang beragam dalam pandangan Roy Allen, kita harus mengerti bagaimana secara mikroskopis, secara teknis transfer materi, energi dan komunikasi antara masyarakat dan lingkungannya. Namun pendekatan Roy Allen ini karena sumber inspirasinya itu dari ekologi, ilmu ekologi murni, itu memang terasa sangat mekanistik dan sangat diagramatis. Di sini manusia tidak pernah dihadirkan sebagai manusia, tapi lebih sebagai populasi spesies ya, yang didudukkan sama atau sejajar atau dalam rangkaian yang sama dengan spesies yang lain dalam mata rantai energi. Dan studi yang dikembangkan ini tidak menghadirkan manusia dalam satu domain manusia yang humanistik, tapi tampil sebagai analisis yang sangat scientific, akademik, penuh diagram, penuh angka, penuh rumus, dan wajah kemanusiaannya tidak hadir. Pendekatan ini tidak keliru, tidak salah, ini bisa dimengerti dan juga mengkontribusikan pengetahuan ya, pada memberikan kontribusi pengetahuan dalam disiplin antropologi. Akan tetapi jika pendekatan yang sangat teknikal ini diikuti, maka ibaratnya kita mempelajari orang yang naik mobil namun sibuk melihat detail bagaimana cara persneling bekerja, bagaimana cara mesin bekerja, bagaimana gerakan kaki manusia menginjak rem, menghentikan mobil dan sebagainya. Daripada kita mengerti siapa yang naik mobil, mobilnya mobil murahan atau mobil yang mahal, apakah orangnya ini mobilnya disewakan atau dinaiki pribadi, apakah mobilnya ini mobilnya dikendarai dengan cara yang tertib atau ugal-ugalan. Jadi sisi sosial dari relasi manusia dan lingkungan itu seperti tidak banyak terungkap. Yang banyak terungkap adalah sisi transfer energi, materi, dan komunikasi. Memang benar bahwa ketiga faktor ini ada dan berlangsung ya, dalam hubungan manusia dan alam. Namun apabila pendekatan kita difokuskan pada transfer energi, materi, dan komunikasi dan antara lingkungan, maka etnografinya akan sangat kering dan wajah kemanusiaannya akan hilang. Terima kasih.